Hai semua, welcome to my channel. Pada video kali ini aku ingin share apa yang sudah aku dapat beberapa hari terakhir ini. Karena belakangan ini aku sering banget research, belajar tentang bagaimana nutrisi itu dapat menyembuhkan kulit kita dari jerawat. Dan salah satu yang menarik menurutku itu adalah tentang zinc. Dan gimana tubuh itu kalau kekurangan zinc, salah satunya itu bisa menyebabkan jerawat. Aku bukan dokter dan aku bukan expert, jadi apapun yang akan aku jelaskan dalam video ini itu semua berasal dari research yang ada di Google. Jadi aku baca banyak banget artikel di Google dan kali ini aku akan share ke kalian karena menurutku bisa jadi ada di antara kalian yang mengalami jerawat yang parah dan kalian bingung banget gimana cara nyelesain jerawat itu. Padahal yang membuat jerawat itu bisa jadi karena kalian kekurangan zinc, jadi itu sangat banget disayangkan. Ada research yang mereka tuh mengkategorikan orang itu berdasarkan kondisi kulitnya. Yang pertama itu yang kulitnya bersih tanpa jerawat sama sekali. Yang kedua, kulit yang mengalami jerawat yang sedang. Yang ketiga ini kulit yang mengalami jerawat yang parah. Waktu mereka itu mengecek kadar zinc yang ada dalam tubuh masing-masing orang tersebut, ternyata kadar zinc yang paling tinggi itu ditemukan pada kulit yang bersih tanpa jerawat. Sedangkan pada kulit yang sedang, jerawatnya itu ditemukan zinc lebih rendah. Kemudian pada kulit yang sangat berjerawat itu ditemukan zinc yang paling sedikit. Jadi menurutku zinc pada tubuh kita itu sangat berpengaruh terhadap kondisi jerawat kita. Semakin tinggi zinc yang ada dalam tubuh kita, semakin bersih kulit kita. Dan juga ada research untuk membandingkan efektivitas zinc dengan antibiotik. Karena biasanya kalau ada orang yang jerawatnya itu parah banget, kalau ke dokter itu biasanya dikasih antibiotik. Jadi research ini membandingkan efektivitas zinc dilawan dengan antibiotik. Di sini kalian bisa lihat kalau setelah 3 bulan jumlah jerawat pada orang yang ditreatment menggunakan zinc itu berkurang 49,8% dan jumlah jerawat pada orang yang ditreatment menggunakan minocycline. Minocycline itu suatu antibiotik yang bisa dipakai oleh dokter untuk melawan infeksi dan jerawat. Yang menggunakan minocycline itu berkurang 66,6%. Kalau pakai antibiotik itu peradangannya berkurang 63,4% dan kalau pakai zinc peradangannya berkurang 31,2%. Jadi antibiotik itu jelas lebih hebat dibandingkan dengan zinc. Tapi hasilnya zinc itu juga bukan sesuatu yang main-main karena ternyata zinc itu 50% berhasil mengurangi jerawat. Dan aku menemukan kalau salah satu ciri-ciri tubuh yang kekurangan zinc itu adalah dengan timbulnya jerawat. Ada juga ciri-ciri yang lain seperti rambut yang rontok, terus sering banget kena penyakit kayak pilek, terus kulitnya kering atau juga timbul hangnails. Kalau kalian mengalami jerawat dan juga beberapa ciri-ciri tanda tubuh kekurangan zinc lainnya, kalian harus ngecek apa selama ini kalian tuh sudah makan banyak makanan yang mengandung zinc. Contohnya makanan yang tinggi kandungan zinc itu yang pertama itu adalah seafood. Seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster, kerang. Seafoodnya seperti itu, ikan nggak termasuk. Terus juga daging seperti daging sapi dan daging kambing itu sangat tinggi kandungan zinc. Kalau ayam itu juga ada zincnya tapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi dan daging kambing. Kalau kalian sudah sering mengkonsumsi seafood, daging sapi dan daging kambing, menurutku kalian aman-aman aja, kalian nggak mungkin kekurangan zinc. Kalau kalian mengalami jerawat, kalian harus cari aspek yang lain dan yang pastinya itu bukan zinc. Tapi kalau kalian jarang banget makan 3 jenis makanan ini, ada kemungkinan kalian mengalami kekurangan zinc dan bisa jadi jerawat yang selama ini kalian alami itu berasal dari kekurangan zinc. Kayak aku misalnya, aku nggak pernah makan seafood karena aku alergi. Dan sehari-hari aku tuh kebanyakan makannya itu ikan, tahu, tempe, ayam. Kalau daging kambing hampir nggak pernah, daging sapi itu cuman ya paling seminggu 2 kali. Karena itu ada besar kemungkinan aku tuh kekurangan zinc. Kalau kalian merasa kekurangan zinc seperti aku, kalian bisa naikkan konsumsi
3 makanan yang tadi aku sebutkan itu, atau bisa juga kalian cari dari suplemen. Tapi kalau kalian mau mengkonsumsi suplemen, kalian harus hati-hati, kalian harus baca benar-benar zinc apa yang terkandung di suplemen itu dan berapa banyak dosisnya. Karena kalau terlalu banyak itu bisa bahaya. Zinc yang berlebihan itu bisa jadi racun dalam tubuh karena nggak bisa dikeluarkan oleh tubuh lewat urin seperti vitamin C. Vitamin C itu kalau berlebihan bisa dikeluarkan oleh tubuh melalui urin, jadi sangat aman. Tapi kalau zinc itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh seperti itu. Jadi kalau kelebihan itu fatal akibatnya. Dalam sehari kita itu membutuhkan 8-11 mg zinc. Kalau kalian wanita dewasa, kalian perlu 8, dan kalau kalian laki-laki dewasa, kalian membutuhkan 11 mg zinc per hari. Dan batas yang paling banyak yang bisa ditoleransi sama tubuh itu 40 mg. Itu batas teratas. Kalian nggak boleh melebihi mengkonsumsi zinc di atas 40 mg per hari. Sekarang kalau kalian sudah tahu kalian butuh 8 mg untuk wanita dewasa kayak aku gini, butuh 8 mg dan nggak boleh lebih dari 40. Jadi kalau kalian cari suplemen, cari yang di bawah 8 mg, itu paling aman. Gimana cara taunya? Zinc itu ada banyak banget bentuknya. Yang paling bagus itu zinc picolinate dan zinc methionine. Kalau bisa kalian cari suplemen yang mengandung 2 zinc ini. Kalau enggak, kalian bisa juga pakai zinc gluconate, itu masih bagus. Zinc citrate sama sulfate itu paling jelek. Jadi ya sebaiknya jangan pilih suplemen yang kayak gitu. Dan kalau kalian ngomongin suplemen yang nggak dijelaskan itu zinc apa, sebaiknya juga jangan juga. Karena kalau kalian nggak ngerti zinc itu zinc apa, itu susah banget bagi kalian untuk bisa tahu tingkat kebagusannya. Seperti yang aku punya ini, aku punya Seloxi AA. Dan Seloxi AA ini mengandung zinc picolinate sebanyak 50 mg. Dalam zinc picolinate itu terkandung 20% zinc yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi kalau di sini 50 mg, 20%-nya itu adalah 10 mg. Jadi itu termasuk zinc yang sangat banyak. Karena sehari kita wanita dewasa cuma butuh 8. Tapi belum juga melebihi batas racun yaitu 40 mg. Memang selama aku minum suplemen ini itu aku melihat hasilnya itu kulit itu lebih stabil dan jarang berjerawat. Waktu PMS terutama, waktu PMS itu kan aku tuh sering banget bermasalah pada daerah dahi. Dahiku itu beruntusannya itu bisa jauh lebih parah dari biasanya. Beruntusannya itu bisa out of control. Tapi setelah aku minum suplemen ini, PMS pun tuh bukan jadi masalah lagi. Waktu PMS itu aku tiap hari minum suplemen ini dan beruntusannya itu semuanya terkontrol dan gak ada yang jadi jerawat, dan jumlah beruntusannya itu juga berkurang dan size-nya itu mengecil, gak separah biasanya. Jadi menurutku suplemen zinc itu sangat bagus untuk mengontrol jerawat. Tapi untuk sehari-hari aku gak anjurkan mengkonsumsi zinc sebanyak 50 mg yang kayak di suplemen ini. Aku lebih prefer yang zinc-nya lebih rendah. Tapi untuk kalian yang bermasalah dengan jerawat yang sangat parah, menurutku 50 mg zinc picolinate ini lumayan bagus karena itu sudah melebihi kadar yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Jadi dengan kalian mengkonsumsi ini setiap hari itu dijamin kalian nggak akan kekurangan zinc. Tapi namanya juga suplemen, lebih baik itu dipakai sebagai tambahan aja, bukan jadi sesuatu yang kita tuh tergantung. Oke, sekian kali ini. Thank you untuk kalian yang udah nonton. Semoga videoku ini bisa menolong kalian yang bergumul melawan jerawat, yang ternyata kalian baru sadar kalau kalian kekurangan zinc. Dan juga bagi kalian yang pernah minum suplemen zinc, kalian mau sharing, silahkan kalian bisa komen di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video baru yang berikutnya. Bye!